Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasa beban hidup begitu berat, seolah-olah kecemasan mengejar Anda dari setiap sudut? Kita hidup di era serba cepat, di mana stres dan kekhawatiran tentang masa depan seringkali merenggut kedamaian hati kita. Kita cemas tentang pekerjaan, rezeki, kesehatan, bahkan nasib anak cucu. Namun dalam ajaran agama kita, terdapat kunci emas untuk membuka pintu ketenangan sejati, tawakal. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah seni melepaskan kendali penuh setelah kita mengerahkan semua upaya terbaik kita, menyerahkan hasilnya hanya kepada Sang Pencipta. Video ini akan memandu Anda memahami filosofi mendalam ini, mengubah kekhawatiran menjadi keyakinan dan menemukan kedamaian yang hakiki, terlepas dari badai kehidupan yang mungkin menerpa. Mari kita selami bersama bagaimana tawakal dapat menjadi jangkar spiritual Anda, yang membebaskan kita dari belenggu kekhawatiran duniawi. Sebelum kita membahas kedamaian, mari luruskan dulu definisinya. Banyak yang keliru menganggap tawakal sebagai kemalasan atau menyerah tanpa berbuat apa-apa. Ini adalah pemahaman yang sangat salah. Inti dari tawakal adalah ikhtiar, usaha keras, diikuti dengan taslim, penyerahan total. Kita diwajibkan oleh Allah untuk bekerja, merencanakan, dan berjuang sekuat tenaga, menggunakan semua potensi dan akal yang kita miliki. Jika seorang petani ingin panen, ia harus mencangkul, menanam benih, dan menyiraminya. Hanya setelah semua upaya fisik dan mental dicurahkan, barulah hati kita berhak untuk berserah. Tawakal dimulai saat usaha kita selesai, di mana kita menyadari bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya berada dalam genggaman kita, melainkan ketetapan Allah. Ini adalah dualisme yang indah. Bekerja keras seolah-olah semua bergantung padamu, tapi berserah seolah-olah semua hasil hanya miliknya. Salah satu kisah klasik yang menggambarkan keseimbangan ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW dan seorang badui. Ketika badui itu datang dan meninggalkan ontanya tanpa diikat, Rasulullah bertanya, "Mengapa onta itu tidak kamu ikat?" Badui itu menjawab, "Aku telah bertawakal kepada Allah." Mendengar itu, Rasulullah dengan lembut menjawab, "Ikatlah ontamu, baru kemudian bertawakallah." Pesan ini sangat kuat. Tindakan mengikat onta adalah ikhtiar, memastikan keselamatan dari hal yang kita mampu kendalikan. Setelah onta diikat, baru kita berserah bahwa jika tali itu putus atau onta itu tetap hilang, itu adalah kehendak Allah. Dalam konteks modern, ini berarti kita harus membuat rencana keuangan yang matang, baru kemudian kita bertawakal terhadap fluktuasi ekonomi. Kita harus menjaga pola makan dan berolahraga, baru kemudian bertawakal atas kesehatan kita. Tawakal tanpa ikhtiar hanyalah angan-angan kosong yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Lalu bagaimana tawakal meredakan kecemasan? Kecemasan biasanya muncul dari dua sumber, masa lalu yang tak bisa diubah dan masa depan yang tak pasti. Tawakal secara efektif memotong kedua akar kecemasan ini. Ketika kita telah berusaha maksimal, ikhtiar, kita telah memenuhi kewajiban kita. Setelah itu, ketika kita melepaskan hasil kepada Allah, taslim, kita telah melepaskan beban yang bukan milik kita. Ini adalah pemindahan beban emosional. Kita bukan lagi sutradara utama yang harus memastikan setiap detail berjalan sempurna, melainkan aktor yang telah memainkan perannya dengan sebaik-baiknya. Kegagalan tidak lagi terasa sebagai akhir dunia, melainkan sebagai bagian dari rencana yang lebih besar atau pelajaran yang perlu kita ambil. Dengan tawakal, hati kita menjadi ringan karena kita percaya penuh pada kebijaksanaan ilahi yang jauh melampaui pemahaman terbatas kita. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin sejati. Tawakal mengajarkan kita tentang qada dan qadar, atau ketetapan dan takdir Allah. Seringkali hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, meskipun usaha sudah maksimal. Disinilah peran tawakal menjadi krusial. Ketika hasil itu datang, baik itu keberhasilan yang luar biasa atau kegagalan yang menyakitkan, seorang yang bertawakal akan menerimanya dengan lapang dada. Mereka tahu bahwa hasil tersebut adalah yang terbaik menurut ilmu Allah yang maha luas. Ada hikmah tersembunyi yang mungkin baru kita sadari bertahun-tahun kemudian.
Rasa frustrasi dan kekecewaan berkurang drastis karena keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik, bahkan jika aku tidak menyukainya sekarang. Penerimaan ini membebaskan kita dari siklus penyesalan dan andai saja yang merupakan penjara mental bagi banyak orang. Menerima takdir dengan ikhlas adalah puncak dari tawakal yang membuahkan ketenangan tanpa batas. Salah satu dampak paling nyata dari tawakal adalah kemampuan untuk fokus pada masa kini, atau the power of now. Ketika kita terlalu sibuk mengkhawatirkan hari esok, bagaimana jika ini terjadi? Bagaimana jika itu gagal? Energi kita terkuras habis dan kinerja kita di masa kini menurun drastis. Tawakal membalikan ini. Kita menggunakan energi kita hari ini untuk ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan, karena kita tahu bahwa hasil dari ikhtiar hari ini akan diurus oleh Allah esok hari. Ini adalah resep ampuh untuk produktivitas yang bebas stres. Lepaskan proyek yang belum terjadi, lepaskan hasil ujian yang belum diumumkan, lakukan yang terbaik saat ini. Kehidupan ini adalah tentang proses, bukan hanya hasil. Dengan fokus penuh pada upaya saat ini, kita menghargai setiap momen, menghilangkan kecemasan yang mengganggu, dan menemukan kepuasan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Topik kekhawatiran terbesar bagi kebanyakan orang adalah rezeki. Ketakutan akan kemiskinan atau ketidakcukupan seringkali mendorong kita pada perilaku yang tidak sehat, seperti kerja berlebihan hingga mengabaikan kesehatan atau bahkan mengambil jalan yang haram. Tawakal mengubah persepsi kita tentang rezeki. Kita meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya. Tugas kita bukan mencemaskan jaminan itu, melainkan berupaya menjemputnya melalui cara-cara yang halal. Ketika kita bertawakal dalam urusan rezeki, hati kita tenang, bahkan saat kondisi finansial sedang sulit. Kita tahu bahwa rezeki tidak selalu berupa uang tunai. Ia bisa berupa kesehatan, waktu luang bersama keluarga, atau ilmu yang bermanfaat. Keyakinan ini menghilangkan mentalitas kekurangan dan menggantikan dengan mentalitas kecukupan, karena kita tahu bahwa pemberi rezeki adalah Zat yang Maha Kaya, dan Dia tidak akan pernah lalai menunaikan janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman dan berusaha. Tawakal menjadi perisai terkuat saat kita menghadapi kesulitan atau musibah. Ketika badai kehidupan menerpa, baik itu kehilangan orang terkasih, sakit parah, atau kegagalan besar, respons alami manusia adalah kepanikan dan keputusasaan. Namun, orang yang bertawakal memiliki jangkar keyakinan yang kuat. Mereka tidak menolak kenyataan pahit itu, melainkan menghadapinya dengan kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka melihat musibah bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ujian, sarana penghapus dosa, atau bahkan sebagai peringatan lembut dari Allah untuk kembali ke jalannya. Ketika kita telah menyerahkan kesulitan kita sepenuhnya kepada Allah, kita membiarkan kekuatan tak terbatasnya bekerja dalam situasi kita. Kita tidak harus memikul seluruh berat masalah di pundak kita sendiri. Kita berbagi beban itu dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah sumber kekuatan tak terhingga di saat-saat paling gelap. Secara praktis, salah satu wujud tawakal yang paling indah adalah melalui doa. Doa adalah jembatan yang menghubungkan ikhtiar kita dengan taslim kita. Ketika kita berdoa, kita mengakui keterbatasan diri kita dan kebesaran Allah. Doa bukan hanya permohonan, melainkan pengakuan bahwa hanya Dia yang mampu mewujudkan apa yang kita usahakan. Setelah kita berusaha keras, kita angkat tangan kita, memohon hasil terbaik, lalu kita biarkan. Ini adalah pelepasan energi kegelisahan. Ingatlah, Allah mengabulkan doa dalam 3 cara: memberikannya segera, menundanya untuk waktu yang lebih baik, atau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik di akhirat. Dengan memahami mekanisme doa ini, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Setiap doa adalah bentuk tawakal yang memberikan ketenangan instan karena kita telah menempatkan harapan kita pada tempat yang paling tepat, yaitu Sang Penguasa alam semesta. Bagaimana kita bisa tahu bahwa tawakal kita sudah benar? Tanda-tanda tawakal yang hakiki tercermin dalam 3 hal. Pertama, ketenangan batin. Orang yang bertawakal tidak mudah panik atau marah saat rencana gagal. Kedua, sabar dan syukur. Mereka sabar saat diuji dan bersyukur saat diberi nikmat, karena mereka tahu kedua hal itu datang dari sumber yang sama. Mereka tidak merasa diri lebih hebat saat sukses dan tidak merasa diri paling sial saat gagal. Ketiga, konsistensi dalam ikhtiar. Mereka tidak pernah berhenti berusaha hanya karena pernah gagal.
Mereka terus bekerja tanpa dibebani oleh kebutuhan mendesak untuk mengendalikan hasil. Ketika Anda melihat hati Anda damai terlepas dari kondisi di luar, ketika Anda bekerja keras tetapi tidur nyenyak, itulah tanda tawakal yang telah tertanam kuat di dalam jiwa Anda. Untuk mempraktikkan tawakal setiap hari, mulailah dengan langkah sederhana. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, niatkan ikhtiar Anda sebagai ibadah dan mohon petunjuk terbaik. Setelah Anda selesai melakukan tugas penting, secara sadar, lepaskan hasil dari pikiran Anda. Katakan pada diri sendiri, aku telah melakukan yang terbaik yang aku bisa, dan sisanya aku serahkan kepada Allah. Latih diri Anda untuk tidak melakukan overthinking di malam hari. Jika pikiran mulai cemas tentang tagihan atau proyek yang belum selesai, segera alihkan pikiran itu dengan beristighfar atau membaca Al-Quran. Ini bukan pelarian, melainkan pengalihan kendali dari diri yang lemah kepada yang maha kuat. Jadikan tawakal sebagai kebiasaan, bukan hanya teori. Sebagaimana kita rutin makan dan minum, rutinkan pula penyerahan diri ini, dan Anda akan merasakan perubahan drastis dalam kualitas ketenangan hidup Anda. Sahabat-sahabat sekalian, hidup tenang dengan tawakal bukanlah impian yang jauh. Itu adalah keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Ini adalah janji bahwa tidak peduli seberapa besar badai yang datang, Anda tidak akan pernah benar-benar sendirian, karena Anda telah menyerahkan kemudi hidup Anda kepada nahkoda yang paling bijaksana. Tawakal membebaskan Anda dari kepenatan harus mengontrol segalanya. Jadi setelah Anda berusaha maksimal, bernafaslah dan lepaskan kekhawatiran itu. Yakinlah bahwa apapun hasil yang Allah berikan, itu adalah yang terbaik bagi Anda. Semoga kita semua dikaruniai ketenangan hati, keikhlasan, dan tawakal yang sempurna dalam setiap langkah kita di dunia ini. Jadikan tawakal sebagai nafas spiritual Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update seru lainnya agar pesan kedamaian ini sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.